Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengerti bahwa gereja membutuhkan doa, maka saya terus mengingatkan diri saya dan juga gereja Tuhan bahwa gereja yang maju tidak maju dengan berlari, tetapi dengan bertelut. Dan kiranya kebaktian doa seperti ini tidak sekadar menjadi rutinitas, tapi kesempatan kita juga memohon kepada Tuhan sebagai wujud kita bergantung penuh kepadanya. Bapak Ibu Saudara, di dalam bulan misi ini maka tema di dalam kebaktian doa juga terkait dengan misi. Maka ada bagian-bagian yang akan kita bahas dalam sepanjang bulan ini. Dan bagian yang diberikan kepada saya malam hari ini adalah discipleship and mission. Jadi apa hubungannya bicara pemuridan dan misi? Nah, itu yang sama-sama akan kita coba pelajari malam hari ini. Firman Tuhan akan kita baca di dalam Markus 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari Bapak Ibu Saudara, jika sudah menemukan kita akan membaca bagian ini bergantian. Saya akan mulai membaca ayat 9 bersama dengan rekan-rekan yang pria. Lalu yang perempuan membaca ayat yang ke-10, kita akan bergantian sampai ayat yang ke-20. Ya, yang pria lebih dahulu ayat 9, lalu yang perempuan ayat 10, kita bergantian sampai ayat yang ke-20. Baik, mari pria kita mulai membaca 1, 2, ya. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Oke, kita 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka, akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bagian akhir dari Injil Markus. Menarik untuk memperhatikan bagian akhir dari setiap Injil, di mana setiap Injil berbicara tentang Yesus yang bangkit. Hanya 2 Injil yang mencatat kelahiran Yesus, Injil Matius dan Injil Lukas. Tetapi keempat kitab Injil semuanya mencatat Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Dan Yesus yang mati dan bangkit, kalau kita perhatikan, memberikan pesan kepada gerejanya. Dan pesan inilah yang dipegang oleh gereja Tuhan menjadi perintah yang kita lakukan hingga hari ini. Saudara, kalau ada yang katanya mau meninggal dunia, itu biasanya pesan-pesannya sangat didengar, saudara ya. Jadi ini cerita saja, katanya ada engkong yang mau meninggal, begitu ya.
Lalu kemudian engkong suruh semua, mari cucu-cucu anak-anak kumpul semua. Engkong hidupnya nggak lama lagi. Terus waktu semua sudah kumpul di kamarnya, engkong di tempat tidur, engkong cuma mau kasih pesan terakhir. Apa itu, Kong? Ya, jagalah. Wah, jagalah apa, engkong? Jagalah katanya, jagalah apa, engkong? Jagalah kebersihan. Terus dia meninggal, saudara ya. Itu cerita saja ya. Jadi orang benar-benar dengerin apa ini. Nggak lama lagi emaknya bakal nyusul nih. Jadi kemudian kumpulin semua. Emaknya bilang, kumpul semua anak-anak, cucu-cucu. Iya emak, kumpul ya. Emak mau kasih pesan-pesan terakhir. Wah, apa itu emak? Tanah. Hah, tanah yang mana mak? Tanah yang mana mak? Tanah yang di belakang rumah. Kenapa mak? Jangan dijual. Kenapa mak? Pokoknya jangan dijual. Kenapa mak? Itu bukan milik kita. Terus dia meninggal gitu saudara ya. Ini cuma joke saja. Tapi saya mau kasih tahu begini. Biasanya pesan-pesan terakhir dari orang yang mau meninggal itu kayaknya dipegang, didengar baik-baik, diperhatikan. Tetapi kalau kita perhatikan akhir kitab Injil, ini bukan pesan dari orang yang mau meninggal. No. Ini pesan dari Yesus yang bangkit, saudara. Setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada para murid. Yesus memberikan pesan penting, terutama amanat untuk memberitakan Injil. Ini bukan pesan dari Yesus yang mati. Kalau yang mati aja kita dengerin, wah apa itu ya? Jagalah kebersihan. Ini dari Yesus yang bangkit. Yang dengan otoritasnya mengutus gerejanya. Saudara, ada dua ayat yang bisa kita highlight. Misalnya ayat 15 tadi ya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini pesan yang menjadi bagian penting. Beberapa orang mengatakan ini adalah the last command. Sebelum Yesus naik ke surga, ini pesan yang diberikan kepada gereja. Di dalam pelatihan kalau Bapak Ibu mungkin ada yang pernah ikut Hagai gitu ya, Hagai Institute, maka itu moto juga yang dia katakan bahwa your last command is our first concern. Perintah terakhirmu itulah concern utama kami. Maka ini menjadi hal yang menarik ayat 20. Akhirnya mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sehingga kalau saudara perhatikan, sekali lagi ini perintah dari Yesus yang bukan hanya mati, tapi dia bangkit dan dia mengutus gerejanya. Sehingga gereja punya tanggung jawab ini. Dalam kehadirannya di dalam dunia, maka misi menjadi bagian penting untuk kita membawa berita Injil itu ke seluruh dunia. Nah, tapi kemudian kalau saudara perhatikan, menarik sekali, yang kalau saya katakan kalau kita pelajari 4 akhir kitab Injil itu menarik ya. Bahwa pertama, kepada siapa pesan ini diberikan? Ternyata pesan ini tidak diberikan kepada semua orang. Kalau kita membaca, tadi dituliskan kepada ke-11 murid. Kenapa? Yudas sudah duluan ya. Karena kita tahu Yudas sudah mati lebih dulu. Dan kemudian kalau kita baca Injil Matius juga ini hal yang sama. Ini pesan yang diberikan kepada sekelompok orang. Hanya 11 orang. Kalau kita lihat misalnya di dalam Matius 28, kalau Bapak Ibu nanti baca ayat atasnya 16, dari 16 begitu ya. Maka kita tahu bahwa Yesus memberikan perintah ini kepada ke-11 murid. Nah, disinilah titik yang menarik untuk kita memperhatikan. Loh, kalau ini perintah yang penting, kenapa Yesus tidak kasih untuk sebanyak mungkin orang? Itu jadi pertanyaan buat kita. Kenapa Yesus memberikan kepada sekelompok orang? Siapakah mereka? Murid-murid yang dia menghabiskan waktu bersama mereka selama kurang lebih 3,5 tahun. Kenapa tidak diberikan kepada yang makan 5.000
orang yang makan roti, yang makan ikan, ya. Kenapa Tuhan Yesus tidak kumpulkan mereka lalu kemudian katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, bukankah misi bakal lebih cepat? Nah, di situ waktu saya merenungkan, saya bahkan berpikir begini saudara, ini kayak mission impossible. Kenapa mission impossible? Perhatikan, 11 murid itu siapa aja? Kumpulan murid-muridnya yang sebagian besar juga nelayan ya. Petrus, ya, Yohanes, Yakobus. Yang cukup terpelajar kemungkinan adalah Yudas Iskariot. Makanya dia jadi bendahara ya. Ya. Jadi dia jadi bendahara, bisa ngerti accounting dia mungkin ya. Tapi dia kan udah mati duluan. Jadi kalau saudara perhatikan, ini 11 murid. Terus Yesus bilang begini, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Saya membayangkan Petrus mungkin juga nggak punya paspor saudara ya. Petrus itu hanya di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke Galilea dan sekitarnya. Bayangkan orang seperti Petrus mendapat perintah pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Bersama dengan murid-murid yang lain yang bahkan mungkin belum pernah meninggalkan daerah Palestina. Bayangkan seperti itu. Lalu kemudian Tuhan Yesus tuh gak ninggalin apa-apa buat mereka ya. Tuhan Yesus gak bilang ini, inilah deposito, maka kamu bangunlah, pergilah ke seluruh bangsa. Yesus tidak tinggalkan deposito, Yesus tidak tinggalkan sekretariat, Yesus tidak tinggalkan gedung. Apa yang Yesus tinggalkan ketika dia akan naik ke surga? Dia meninggalkan 11 orang yang sebelumnya lari ketakutan. Tetapi ketika dia menugaskan mereka kembali yang disebut dengan recommissioning. Dan kemudian mereka lah yang membawa Injil sampai ke seluruh dunia. Siapakah mereka? Nah, ini menarik untuk kita perhatikan ya. Yang diminta untuk membawa berita Injil itu adalah sekelompok orang yang bisa kita katakan mereka adalah para murid, ya. Yesus meminta para murid untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Ini tugas yang tampaknya mustahil, namun penting untuk dilaksanakan, saudara. Nah, di sini jadi menarik untuk kita perhatikan bahwa ternyata tugas misi itu diberikan kepada sekelompok orang yang adalah murid. Saya ulangi ya. Tuhan Yesus tidak kasih perintah ini untuk semua orang, orang baru datang pun pergi begitu ya. No. Ini orang-orang yang mengalami sebuah proses yang cukup panjang selama kurang lebih 3,5 tahun. Orang-orang yang diajak Yesus pertama kali. Mari ikutlah aku. Di dalam Matius pasal 4. Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya ulangi prosesnya ya. Tuhan Yesus tuh gak suruh orang ikut dia tapi orang gak tahu mau kemana. Kita seneng gak kalau orang ikut kita? Tapi coba saya tanya sama Bapak Ibu. Yuk ikut saya yuk. Bapak Ibu nanya ya apa? Mau kemana? Mau jadi orang Kristen? Mau ikut Yesus? Nanya gak Yesus mau nyuruh kita kemana? Waktu Yesus panggil murid dia gak tipu-tipu ya. Mari ikut aku nanti cuan lu banyak. Mari ikut gua gak ada hidup menderita. Mari ikut gua yang sakit sembuh. Mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Kapan terjadi? Dia panggil mereka di Matius pasal 4. Tetapi dia utus mereka di Matius 28. Setelah terjadi proses yang namanya pemuridan selama 3,5 tahun. Nah, di sini jadi penting untuk kita perhatikan. Apa hubungannya misi dan pemuridan? Siapa yang akan memuridkan? Tentu gereja dipanggil untuk membangun orang jadi murid. Dan murid-murid kalau ada, nanti barulah mereka yang akan bermisi. Bapak Ibu bisa pahami hubungannya? Karena yang pergi bermisi itu bukan siapa saja yang datang ke gereja, tapi orang-orang yang dipastikan telah jadi murid. Karena kalau sudah jadi murid, pikirannya sama seperti gurunya.
hatinya sama seperti gurunya. Kalau orang-orang yang datang ke gereja tidak bertumbuh, banyak orang Kristen katanya, Kristen tapi KTP, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa perubahan, Kristen tanpa pertumbuhan. Jadi datang ke gereja kenapa? Senang, di gereja rame. Kenapa datang gereja? Lumayan, hari tertentu dikasih makan. Ngapain ke gereja? Semua yang dia pikirkan adalah, tapi akhirnya hati, pikirannya, bebannya gak sama seperti gurunya. Yesus pergi, katakan pergi jadikan semua bangsa muridku. Nah, saya membayangkan begini ya. Berapa lama waktu yang Yesus butuhkan untuk membentuk orang yang hatinya hati misi? Yesus membentuk mereka dalam satu proses panjang 3,5 tahun. Diajak udah jelas dari awal, mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Itu pun prosesnya lumayan panjang dan jatuh bangun ya. Kita membayangkan bagaimana murid-murid waktu orang banyak datang bikin repot kan. Terus habis Yesus ngajar, Yesus bilang kamu harus kasih mereka makan. Cek, gile, ini kalau kasih makan 5.000 orang ini berapa duit? Kadang-kadang gitu ya. Misi sama kas kadang suka nggak balance ya. Ini yang bidang misi pasti bingung gitu ya. Misi itu kan keluarin duit tuh. Nah kalau hatinya nggak dibentuk jadi hati murid, ngelihat orang bikin repot nih. Lihat orang bikin repot nih. Yesus waktu lihat, ini bikin repot tapi lu mesti urusin mereka. Kamu harus kasih mereka makan. Jadi Yesus membentuk murid-muridnya yang sangat selfish. Menjadi orang yang begitu punya hati seperti Kristus, punya mata seperti Kristus, punya beban seperti Kristus. Nah proses itu yang saya lihat namanya pemuridan. Jadi kalau kita mau simpulkan, saudara, ini Yesus meminta para murid itu yang sudah dimuridkan itu di akhir pelayanannya, kamu yang pergi beritakan. Makanya kenapa di akhir semua Injil hanya kepada sekelompok orang bagian ini. Murid itu kira-kira bagaimana? Coba kita lihat ini tadi kan. Murid itu berarti yang sudah dibaptis, dalam arti mereka sudah percaya dan sudah diajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau orang nanya sama saya, Pak, apa sih pemuridan? Kenapa Bapak beda-bedain antara pemuridan sama semua orang yang datang ke gereja? Pertanyaannya, kita sudah jadi murid nggak? Murid itu kriteria dasarnya bukan cuma tahu tapi melakukan. Tahu saat teduh penting, tahu. Tapi nggak lakukan berarti bukan murid. Yang gereja harus hasilkan apa? Orang-orang yang cuma senang datang tapi pulang kelakuan gak berubah. Orang-orang yang senang ikut semua hal yang dilakukan tapi tidak jadi murid. Makanya beberapa gereja karena terlalu besar membuat kelompok-kelompok memastikan ada murid. Nih sekarang juga banyak gitu ya. Kita kadang-kadang pergi ke luar negeri belajar dari gereja yang punya pemuridan di sana. Apa sih yang dia lakukan? Kenapa sih dia bagi kelompok-kelompok kecil? Saya bisa khotbah, Bapak Ibu semua dengar khotbah saya. Betapa pentingnya berdoa. Tapi bagaimana memastikan semua doa? Nah, kadang-kadang gereja bikin kelompok kecil. Yang kamu dengar hari Minggu, kamu lakukan nggak? Nah, gue bantuin lu ya. Ada pemimpin yang doain kita, yang saling membangun. Jadi sebenarnya pemuridan itu harus terjadi di dalam gereja. Makanya pemuridan tidak hanya kelompok besar. Hari Minggu ibadah semua dengar firman, tapi dilakukan nggak? Nah, kelompok-kelompok pemuridan memastikan tujuan kita adalah melakukan. Jadi bayangkan kalau cuma banyak yang datang ke gereja tapi tidak jadi murid, tidak melakukan yang dia dengar, sebenarnya nggak ada orang yang siap bermisi. Sorry to say, nggak ada misi. Kenapa? Karena misi itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah diajar dan tahu melakukan. Saya waktu baca ayat ini, Yesus nggak bilang begini, dan ajarlah mereka segala teori kekristenan. Tidak. Target akhir dari pemuridan adalah melakukan. Di satu perumpamaan Yesus agak kasar juga saudara ya. Yesus bilang apa? Ada dua macam orang. Satu bijaksana, satu bijak sini. Satu bodoh.
Yang bijaksana dia dengar firman dan melakukan. Itu bijaksana. Yang bijak sini dengar firman tapi tidak melakukan. Yang murid yang mana? Yang dengar firman dan melakukan. Kalau saudara gereja misalnya berapa? Hari Minggu yang datang 700 orang. Sampai 1000 orang. Itu yang dengar firman. Berapa yang melakukan? Nah, kita kan mesti dicek tuh, tanda kutip. Makanya beberapa gereja, besar sekali gerejanya, bikin kelompok-kelompok pemuridan. Nah, biasanya begitu yang terjadi. Makanya saya lihat juga di GKY beberapa ada yang buat kelompok pemuridan. Karena apa? Kita mau menghasilkan murid. Karena apa? Kalau ada murid, barulah ada misi. Siapa yang bermisi? Murid. Kalau nggak ada murid, semua bukan bermisi, tapi permisi. Nggak jadi misi. Benar. Begitu diajak pergi, hatinya, aduh sibuk, aduh nggak mau, uangku buat anak sekolah. Betul, kita butuh semua itu buat diri kita. Tapi jangan-jangan memang hati kita nggak dibentuk jadi hati bermisi. Nah, karena itu saya coba simpulkan ya. Ada beberapa prinsip penting kalau kita mau coba kaitin ya. Jadi pemuridan itu dapurnya. Misi itu orang-orang yang sudah dimuridkan yang melakukan. Makanya kalau gereja cuma pikirin berapa yang dengar firman itu satu hal. Harus pikirin berapa yang mendengar dan melakukan firman. Gimana bisa memastikan itu? Beberapa gereja sekarang kita hampir pergi belajar luar negeri. Ya di sana bikin kelompok-kelompok kecil. Gak usah jauh-jauh ke luar negeri sih ya. Kita udah tahu juga karena gimana melatih. Teman saya bilang gini. Lu suruh orang nulis, anak kecil ya, suruh tulis huruf A. Kita nggak bisa cuma kasih teori. Oke, semua anak 5 tahun bikin huruf A. Huruf A itu perutnya buncit, ada ekornya. Bagaimana cara mengajar sampai melakukan? Caranya ambil tangannya. Ini ya, papa ajarin huruf A ya. Ini A, ini ekornya. Jemaat harus dilatih. Sampai dia melakukan. Penting banget baca Alkitab, penting. Sudah baca belum? Kalau susah dilakukan, kan kalau kebaktian hari Minggu coba kalau Musa cek, oke, saya mulai cek ya dari sebelah kiri saya sudah lakukan. Kalau 700 orang di sana udah tidur kali ya. Bagaimana cara ngeceknya? Kelompok yang kecil, kelompok yang sama-sama udah dengar firman belum? Oh, penting baca Alkitab ya penting ya. Udah lakukan belum? Aduh saya susah. Oke, kita 4 orang besok saya telepon kamu ya. Baca Alkitab pagi-pagi ya. Jadi kadang-kadang orang pikir kelompok kecil itu pakai bahan ini, bahan itu. Boleh sih, tapi intinya adalah pastikan ada murid di gereja kita. Yang dengar firman, melakukan firman. Maka ini strategi Yesus. Yesus memadukan pemuridan dan misi. Makanya kalau saudara perhatikan yang Yesus katakan, pergi jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka, ajarlah mereka, karena murid-murid itu yang harusnya melanjutkan misi. Ya, jadi Yesus memadukan antara pemuridan dan misi dalam amanat agungnya. Pemuridan menghasilkan murid-murid berkualitas yang siap menjangkau bangsa-bangsa. Oh, Petrus dilatih terus sama Yesus ya, habis Yesus naik ke surga. Petrus masih dilatih. Dia cuma mau pergi ke Yahudi, Tuhan tunjukkan penglihatan. Wah, Petrus bilang, oh Injil berarti untuk semua bangsa. Saudara, kita mesti dilatih jadi murid loh. Karena kita belum punya hati sama seperti Kristus. Kita hatinya masih diri kita. Datang gereja supaya apa? Supaya nggak sakit. Datang gereja supaya apa? Supaya cuan banyak. Kalau hanya begitu, nggak beda sama orang lain. Tapi apa hatinya Tuhan? Nah itu membentuk itu nggak gampang ya. Yang kedua, nah ini tadi ya, jadikan semua bangsa muridku. Yang kedua, pemuridan menghasilkan murid-murid itu yang berkualitas. Ini kunci menjangkau semua bangsa. Maka perhatikan baik-baik. Pemuridan yang kokoh akan menghasilkan murid-murid Kristus yang memiliki komitmen. Dan hanya murid-murid yang dewasa di dalam Kristus yang akan menjangkau seluruh suku bangsa. Jadi ketika bulan ini kita fokus sama misi, pastikan juga ya, ini bukan cuma bulan ini bermisi. Bagaimana memastikannya? Pastikan ada terus murid. Gimana pemuridan berjalan ya? Terus gereja harus menghasilkan murid. Mimbar hari Minggu harus kuat.
beritakan ajaran. Kelompok-kelompok kecil harus jalan, memastikan orang melakukan firman yang dia dengar. Ada satu gereja gede di Jakarta, kita banyak bilang, iya anggota kami banyak ke sana, banyak ke sana. Kekuatannya ternyata hari Minggu dengar firman, hari lain bikin kelompok-kelompok kecil. Banyak anak muda kita mungkin ke sana karena rasanya dapat komunitas yang menolong mereka hidup jadi murid misalnya begitu ya. Jadi kadang-kadang saya pikir kita coba lihat Alkitab sederhana sekali. Yesus tidak train 1.000 orang. Hidupnya 3,5 tahun dia train 12 orang, 1 gagal. Tinggal 11. Jadi saya kadang-kadang mikir ya nggak mesti juga pemuridan semua orang ikut pemuridan. Mungkin leader-leadernya dulu. Dari leadernya menghasilkan leader lagi, menghasilkan leader lagi. Nanti pada waktunya semua jadi makin bertumbuh begitu ya. Apakah Yesus cuma ketemu 11 orang? Pasti lebih. Tapi dia memilih 11 orang untuk dia muridkan. Dan 11 orang ini yang pergi menghasilkan. Jadi ini prinsipnya. Mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia, murid yang memuridkan. Sasaran akhir pelayanan pemuridan tidak berhenti pada orang bertobat. Ataupun bahkan pertumbuhan. Tetapi setelah dia dimuridkan, dia bertobat, dia bertumbuh, dia bermisi. Itu udah satu siklus saudara ya. Karena itu kesimpulannya, ini melainkan melalui pelayanan ini, kalau saudara lihat ya, menghasilkan murid-murid Kristus yang pergi menjadi pekerja, memenuhi tempat dan panggilannya di dunia untuk membawa orang-orang memuliakan Tuhan. Bertobat, bertumbuh baru bermisi. Kira-kira begitu tahapan yang Tuhan Yesus lakukan ya, kalau kita mau tiru dia. Maka kesimpulan saya, pemuridan dan misi saling terkait. Buku yang saudara pakai memberikan ilustrasi begini. Pemuridan dan misi ibarat 2 roda sepeda. Misi itu roda depan yang menentukan arah kemana. Tetapi roda belakangnya itu pemuridan. Yang memberi tenaga untuk bekerja atau bergerak seperti roda belakang. Nah, jadi kalau disimpulkan malam hari ini sederhana. Apa kaitan misi dan penginjilan? Oh, sangat terkait. Apa kaitan misi dan pemuridan? Oh, sangat terkait. Hanya ketika ada murid, misi berjalan. Dan siapa yang melakukan misi? Orang-orang yang sudah jadi murid, sehingga bukan hanya di bulan misi dia bergerak, tapi hidupnya sehari-hari adalah misi yang dia bawa dari Allah. Maka ini kalimat penutup saya malam ini. Jika gereja tidak menempatkan pemuridan sebagai prioritas, penginjilan, dunia atau misi hanyalah impian. Maka kiranya bulan misi yang kita kerjakan, kita doakan juga supaya orang-orang yang hadir di gereja kita sungguh-sungguh jadi murid. Nah, disitulah bagian yang saudara dan saya akan sama-sama lakukan ya. Kalau Bapak Ibu hamba Tuhan, lakukan bagiannya, mengajar dengan baik, memimpin, memperhatikan, mendorong orang bukan cuma datang gereja, tapi waktu dia datang dia bertumbuh, waktu bertumbuh dia melakukan firman dia punya hati buat misi. Nah, jadi pabriknya sebenarnya adalah pemuridan. Dan kiranya Tuhan menolong kita ya. Ada gereja yang lakukan kelompok besar, ada yang bikin kelompok kecil, ada yang bikin kebaktian per bagiannya, komisi remaja, komisi pemuda, ada komisi anak. Sebenarnya itu semua upaya untuk benar-benar menolong semua ya akan jadi murid. Maka lakukan bagian kita. Dan tentunya ditopang oleh doa-doa yang kita naikkan. Kenapa? Cuma Tuhan kok yang bisa hasilkan orang yang punya hati begitu ya. Kita kerjakan bagian kita, Tuhan berkati dan ini akan jadi sebuah kegerakan. Tuhan kiranya menolong kita jadi pelaku-pelaku firman. Amin.